Peluang cuan atau jebakan Batman? Asia up! Apa kabar semua? Balik lagi di Ainova Channel. Gimana portfolio kalian, hijau atau merah? Apapun warnanya, semangat cari cuan nggak boleh kendor. Hari ini, gue bakal bahas 3 altcoin panas yang wajib kalian pantau di minggu kedua Juli 2025. Nggak cuma lihat grafik, kita bakal bongkar fundamental, sentimen pasar, dan risiko biar kalian nggak asal FOMO. Kita akan bahas IMX, Celo, dan si anjing gemes Dog. Masing-masing punya potensi dan cerita unik. Jadi, siapin kopi, fokus, dan tonton sampai habis. Setiap detik video ini bisa jadi penentu nasib portfolio kalian minggu ini. Let's go! Kita mulai dengan IMX, sang jagoan di dunia gaming blockchain. Immutable X, dengan teknologinya yang menjanjikan, telah menarik perhatian banyak investor dan gamer. Tapi, ada kabar penting yang perlu kita bahas. Minggu ini, IMX bersiap untuk melakukan unlock sejumlah besar token. Tepatnya 2,95 juta token akan dilepas ke pasar. Ini adalah momen krusial yang bisa mempengaruhi dinamika harga IMX. Jika dikonversikan ke nilai saat ini, jumlah token yang di-unlock ini nilainya lebih dari 400 juta dolar. Sebuah angka yang sangat signifikan dan bisa menimbulkan berbagai reaksi di pasar. Secara teori, token unlock dalam jumlah besar seperti ini berpotensi menekan harga turun. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah token yang beredar di pasar. Semakin banyak supply, jika permintaan tetap, harga cenderung turun. Ya, hukum ekonomi dasar berlaku di sini. Karena supply bertambah secara signifikan, keseimbangan pasar bisa terganggu. Pertanyaannya adalah, seberapa besar pengaruhnya terhadap harga IMX? Kekhawatiran utama banyak investor adalah kemungkinan tim proyek atau investor awal akan melakukan penjualan besar-besaran setelah token di-unlock. Aksi jual ini bisa memicu penurunan harga yang lebih dalam. Tapi, sebelum kita terbawa arus kepanikan, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih tenang. Jangan buru-buru panik dan menjual aset IMX Anda. Ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah kondisi pasar secara keseluruhan. Kalau Bitcoin, sebagai pemimpin pasar, lagi bullish atau sedang dalam tren naik yang kuat, maka sentimen positif ini bisa menular ke IMX dan membantu menahan tekanan jual yang mungkin timbul akibat token unlock. Pasar yang optimis bisa menyerap suplai tambahan dengan lebih baik. Selain itu, kita juga perlu melihat perkembangan ekosistem IMX itu sendiri. Ekosistem IMX juga terus berkembang dengan berbagai inovasi dan kolaborasi baru. Semakin banyak game baru yang diluncurkan, dan semakin aktif komunitasnya, proyek ini akan tetap hidup dan menarik minat investor. Adopsi yang meningkat bisa mengimbangi tekanan jual dari token unlock. Sekarang, mari kita bahas beberapa skenario yang mungkin terjadi. Skenario optimis adalah kalau pasar secara keseluruhan tetap kuat, token unlock justru bisa menjadi kesempatan bagi para whale atau investor besar untuk mengakumulasi IMX di harga diskon. Mereka melihat ini sebagai peluang jangka panjang. Di sisi lain, ada skenario pesimis, yaitu kalau Bitcoin mengalami koreksi yang signifikan, token unlock IMX bisa menjadi pemicu penurunan harga yang lebih dalam. Sentimen negatif bisa memperburuk situasi. Dari sudut pandang analisis teknikal, level support penting yang perlu diperhatikan untuk IMX ada di sekitar 0,97. Ini adalah area di mana harga cenderung menemukan pantulan. Kalau level ini jebol, itu bisa menjadi sinyal bearish yang kuat, menandakan potensi penurunan harga lebih lanjut. Jadi, apa strategi yang sebaiknya diambil? Untuk saat ini, strategi yang paling bijaksana adalah wait and see. Amati dan tunggu. Pantau dengan seksama bagaimana pasar bereaksi terhadap token unlock ini. Perhatikan pergerakan harga dan volume perdagangan. Lihat volume dan harga setelah unlock. Apakah volume perdagangan meningkat secara signifikan? Apakah harga cenderung stabil, atau justru mengalami penurunan yang tajam? Kalau harga relatif stabil setelah unlock, Anda bisa mempertimbangkan untuk mulai mencicil masuk secara bertahap, menggunakan strategi dollar cost averaging, DCA. Ingat, jangan pernah all-in atau memasukkan seluruh modal Anda sekaligus. Kesabaran adalah kunci utama dalam investasi cryptocurrency. Manfaatkan momen kepanikan pasar sebagai peluang untuk mencari entry point terbaik. Ketika orang lain menjual karena takut, Anda bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Tapi, ingat, jangan ikut-ikutan FOMO, fear of missing out. Jangan membeli hanya karena melihat harga naik tanpa dasar yang jelas. Selain itu, perhatikan juga berita-berita terbaru seputar partnership atau pengumuman game baru di ekosistem IMX. Berita positif seperti ini bisa menjadi katalis positif yang mendorong harga IMX naik.
Sebagai kesimpulan, menghadapi token unlock IMX minggu ini adalah situasi yang high risk, high reward. Potensi keuntungannya besar, tapi risikonya juga tidak kecil. Risiko utama berasal dari potensi penurunan harga akibat token unlock. Tapi, rewardnya juga bisa sangat besar kalau pasar tetap kuat, dan IMX berhasil mempertahankan momentumnya. Jadi, siapkan trading plan yang matang. Tentukan level entry yang ideal, target profit yang realistis, dan jangan lupa pasang stop loss untuk membatasi potensi kerugian. Jangan pernah melakukan trading tanpa rencana yang jelas. Itu sama saja dengan berjudi. Dengan strategi yang jelas dan disiplin yang kuat, kita bisa tetap tenang dan rasional di tengah market cryptocurrency yang seringkali ganas dan tidak terprediksi. Oke, setelah membahas IMX secara mendalam, sekarang kita lanjut ke koin kedua, yang juga menarik untuk diperhatikan. Koin kedua, Celo. Celo, mari kita bedah lebih dalam potensi yang dimiliki Celo, terutama dengan adanya katalis yang cukup signifikan di depan mata. Katalis positifnya, rilis mainnet Isthmus, sebuah peristiwa penting yang sangat dinantikan oleh komunitas Celo. Ini bukan sekadar upgrade biasa, tapi sebuah transformasi fundamental. Ini adalah langkah besar untuk menjadikan Celo sebagai layer 2 di atas Ethereum. Integrasi ini menjanjikan banyak hal, terutama dalam hal efisiensi dan skalabilitas. Tujuannya, tentu saja, transaksi yang lebih cepat dan lebih murah. Kita semua tahu betapa mahalnya biaya transaksi di Ethereum saat ini, dan Celo hadir untuk menawarkan solusi. Tapi yang terpenting, semua ini tetap aman dengan memanfaatkan keamanan yang telah teruji dari Ethereum. Ini adalah kombinasi yang sangat menarik, kecepatan dan biaya rendah, dengan jaminan keamanan tingkat tinggi. Kalau rilis mainnet Isthmus berjalan mulus, tanpa hambatan berarti, ini bisa jadi pemicu rally harga Celo yang signifikan. Pasar akan merespons positif terhadap inovasi ini. Kepercayaan investor berpotensi naik secara dramatis, melihat Celo sebagai proyek yang serius dan inovatif. Peningkatan likuiditas dan masuknya pengguna baru sangat mungkin terjadi, karena Celo menjadi lebih menarik bagi investor dan pengguna. Proyek DeFi yang dibangun di atas Celo akan mendapatkan dorongan besar, begitu juga dengan NFT, dan integrasi Web3 di Ethereum bisa lebih mudah terintegrasi ke Celo, membuka pintu bagi berbagai aplikasi dan use case baru. Efek bola salju. Semakin banyak orang menggunakan Celo, semakin besar ekosistemnya, dan semakin banyak orang tertarik untuk bergabung. Analis teknikal juga mulai targetin harga yang lebih tinggi untuk Celo. Kalau sentimen positif ini terus berlanjut, momentum sangat penting dalam dunia kripto. Tapi, tetap hati-hati ya, selalu ada risiko klasik buy the rumor, sell the news. Ini adalah pola yang sering terjadi di pasar kripto. Harga Celo bisa saja naik signifikan sebelum rilis mainnet Isthmus, karena spekulasi dan antisipasi. Lalu mengalami koreksi yang tajam setelahnya, ketika para trader mengambil keuntungan. Kalau tekanan jual jauh lebih besar daripada minat beli, harga Celo bisa turun drastis. Jadi, jangan sampai masuk di pucuk ya. Selalu lakukan riset, dan pertimbangkan risiko sebelum berinvestasi. Skenario terburuknya, kalau rilis mainnet Isthmus tidak berjalan mulus, atau kondisi pasar kripto secara umum sedang jelek, maka harga Celo bisa turun kembali ke level support di sekitar 0,236 $. Dan kalau level support ini jebol, itu bisa menjadi sinyal negatif yang kuat bagi Celo. Jadi, apa strategi yang bisa kita terapkan? Pertimbangkan untuk masuk sebagian sebelum rilis mainnet, dan sisanya, tunggu reaksi pasar setelah rilis. Ini adalah pendekatan yang lebih hati-hati dan terukur. Kalau terjadi koreksi yang sehat setelah rilis, itu bisa menjadi kesempatan entry yang bagus untuk menambah posisi Anda. Ingat, jangan serakah, selalu pasang target profit yang realistis, dan stop loss untuk melindungi modal Anda. Manajemen risiko adalah kunci keberhasilan dalam trading. Secara keseluruhan, Celo saat ini memiliki narasi bullish yang cukup kuat. Tapi risiko sell the news tetap harus diwaspadai. Lakukan riset mendalam tentang teknologi layer 2, dan pahami keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh Celo, agar Anda semakin yakin dengan potensi jangka panjangnya. Oke, sekarang mari kita beralih ke koin terakhir yang akan kita bahas. Terakhir, mari kita bahas Dogecoin, alias Doge. Mata uang kripto yang dimulai sebagai lelukon, namun kini telah menjadi fenomena tersendiri di dunia aset digital. Koin meme legendaris, yang didukung oleh komunitas yang sangat solid dan berdedikasi. Komunitas ini terus tumbuh dan menjadi salah satu faktor utama yang menjaga Dogecoin tetap relevan. Mereka aktif mempromosikan Dogecoin di berbagai platform media sosial,
menciptakan meme-meme lucu, dan mendukung berbagai inisiatif yang berkaitan dengan Dogecoin. Dan, tentu saja, Papa Elon Musk. Sosok kontroversial namun berpengaruh, ini telah menjadi pendukung setia Dogecoin sejak lama. Cuitan-cuitannya di Twitter seringkali mampu menggerakkan harga Dogecoin secara signifikan. Berita panas beredar, Elon Musk dikabarkan bakal jadi penasihat kebijakan di Gedung Putih. Kabar ini tentu saja menimbulkan spekulasi dan antisipasi di kalangan investor kripto. Jika benar terjadi, ini bisa menjadi angin segar bagi industri kripto secara keseluruhan. Implikasinya besar buat kripto, terutama dalam hal regulasi dan adopsi yang lebih luas. Kehadiran tokoh seperti Elon Musk di pemerintahan bisa membuka pintu bagi diskusi yang lebih konstruktif tentang masa depan aset digital. Apalagi Doge. Dogecoin berpotensi menjadi salah satu aset kripto yang paling diuntungkan dari perkembangan ini. Setiap kali Elon nge-tweet soal Doge, entah itu sekadar meme lucu atau dukungan eksplisit, harga bisa langsung loncat. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Elon Musk terhadap pergerakan harga Dogecoin. Kalau beneran punya peran politik dan bisa memberikan masukan terkait regulasi kripto, hype-nya makin gila. Investor dan trader akan semakin bersemangat untuk berinvestasi di Dogecoin. Potensi bullish didorong narasi, sentimen pasar, dan spekulasi, bukan fundamental. Ini adalah karakteristik utama dari koin meme seperti Dogecoin. Trader bisa cuan gede dari volatilitasnya. Namun, perlu diingat bahwa volatilitas ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Tapi, risiko juga besar. Jadi, berhati-hatilah dan selalu lakukan riset sebelum berinvestasi. Ketergantungan Doge ke Elon itu kekuatan, karena dia bisa dengan mudah memicu kenaikan harga, sekaligus kelemahan. Karena jika dia kehilangan minat atau terlibat dalam kontroversi, harga Dogecoin bisa merosot tajam. Kalau ada berita negatif soal Elon atau sentimen pasar berubah menjadi negatif, atau hype-nya hilang, dan orang-orang mulai melupakan Dogecoin, harga Doge bisa anjlok. Bahkan bisa lebih parah dari sebelumnya. Fundamental Doge masih lemah, dan belum ada perkembangan signifikan dalam hal teknologi atau adopsi. Kegunaan terbatas, selain sebagai alat pembayaran kecil atau tip di internet. Jadi kenaikan harga sangat spekulatif. Ini berarti bahwa harga Dogecoin sangat rentan terhadap manipulasi pasar dan sentimen negatif. Support penting Doge di $9.9. Level ini adalah area di mana harga cenderung menemukan dukungan dan berpotensi memantul kembali. Kalau jebol, sinyal bearish, dan ini bisa menjadi indikasi bahwa tren penurunan akan berlanjut. Bisa turun lebih dalam. Jadi, perhatikan level ini dengan seksama. Main Doge harus pakai uang dingin. Uang yang tidak Anda butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan uang panas. Karena Anda harus siap kehilangan uang tersebut jika harga Dogecoin anjlok. Porsinya kecil aja di portfolio. Jangan alokasikan terlalu banyak dana Anda ke Dogecoin. Manfaatkan volatilitas buat trading jangka pendek. Ambil keuntungan saat harga naik. Jangan nunggu Doge ke $1. Target ini mungkin terlalu ambisius dan tidak realistis. Selalu pasang stop loss ketat. Ini adalah cara terbaik untuk melindungi modal Anda dari kerugian besar. Kesimpulan, Doge bisa kasih cuan eksplosif jika Anda beruntung dan timing Anda tepat, karena Elon Musk effect dan sentimen pasar yang positif, tapi risikonya juga sama besar. Jadi, jangan gegabah dan selalu berhati-hati. Cocok buat yang siap risiko tinggi dan memiliki pemahaman yang baik tentang pasar kripto posisi dan punya strategi jelas. Tanpa strategi yang matang, Anda akan mudah terjebak dalam euforia dan kehilangan uang. Jangan cuma ikut-ikutan. Lakukan riset sendiri dan buat keputusan investasi berdasarkan analisis Anda sendiri. Itu dia, 3 altcoin panas minggu ini. IMX, Celo, dan Doge, masing-masing punya peluang dan risiko. Ingat, keputusan tetap di tangan kalian. Jangan telan mentah-mentah info dari siapapun. Selalu do your own research. Cek data, baca white paper, gabung komunitas, biar paham apa yang kalian beli. Pasar kripto bisa berubah cepat, jadi siapin mental dan strategi. Investasi itu maraton, bukan sprint. Tujuannya profit konsisten jangka panjang. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di komentar, dari 3 koin tadi mana yang kalian minati, atau punya jagoan lain. Diskusi bareng di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, bareng Ainova Channel.